Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan wabah COVID-19 ini. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan kita harus selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, sekaligus memfungsikan segala nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabiullah Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan sekalian umatnya. Pertama, kita tidak boleh panik yang berlebihan dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Karena kalau kita panik berlebihan, kita akan merugi sendiri. Ruginya wabahnya tidak akan terpengaruh oleh kepanikan kita. Artinya dengan panik bukan berarti terus wabahnya berhenti, atau dengan panik kemudian wabah yang sedang melanda ini terus pergi. Jadi kita sekali lagi tidak boleh panik, apalagi berlebihan. Itu malah justru akan tambah menyiksa diri kita masing-masing. Sebab orang panik itu akan menimbulkan amarah. Pada umumnya orang panik itu akan menimbulkan gampang emosi, gampang jengkel. Satu. Kemudian yang kedua, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus taat, kita patuhi seruan atau himbauan dari pemerintah. Sekali lagi saya ulangi, kita harus taat, patuh, mengindahkan himbauan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Mudah-mudahan dengan kita mentaati himbauan pemerintah, kita akan memperoleh pahala, memperoleh pahala, bahkan dua kali pahala. Salah satu himbauan pemerintah menghimbau kepada warga, termasuk kita semua, untuk tidak keluar rumah. Artinya lebih banyak tinggal di rumah, dengan maksud memangkas penularan virus corona. Dengan memangkas penularan virus corona. Ini yang tadi saya katakan,
kita akan mendapatkan pahala atau nilai positif 2 kali. Satu, kita taat kepada pemerintah, itu artinya kita mengamalkan perintah agama. Yang kedua, kita turut serta menjadi pahlawan, minimal pahlawan yang memangkas, tinggal di rumah dengan tujuan memangkas penularan virus corona. Memang kadang-kadang anjuran atau himbauan pemerintah tersebut sangat bertentangan dengan kebiasaan kita. Bahkan hal-hal yang baik sekalipun, kebiasaan kita tidak betah di rumah, sering di luarnya daripada di rumahnya. Mulai saat ini, pada musim darurat wabah corona ini, kita diminta, bahkan diperintahkan oleh pemerintahan kita harus rajin-rajin tinggal di rumah. Ini bertentangan, apalagi sampai kemudian pemerintah ini menyuruhkan agar di zona-zona merah, daerah zona merah virus corona, warganya terutama yang muslim untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, karena melaksanakan sholat Jumat ini jelas akan mengumpulkan banyak orang. Di sana ada banyak orang, ada kerumunan orang. Dengan kerumunan orang yang banyak, maka dimungkinkan akan terjadi penularan virus. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan untuk sementara waktu dalam masa darurat wabah corona ini, pelaksanaan sholat Jumat tidak diperkenankan. Sholat Jumatnya diganti sholat duhur di rumah masing-masing. Sholat Jumatnya diganti sholat duhur di rumahnya masing-masing. Bahkan sekarang ini tinggal 2 hari lagi kita akan menghadapi bulan puasa. Terkait dengan ini, pemerintah juga menganjurkan, menghimbau kepada kaum muslimin hendaknya melakukan sholat taraweh di rumah masing-masing, tidak di masjid atau di musola, dengan tujuan agar tidak terjadi pengumpulan massa atau pengumpulan warga, sehingga dimungkinkan akan mudah tertularnya virus corona. Hal-hal yang demikian ini hal-hal yang baik, bahkan hal-hal yang diperintahkan oleh agama. Tetapi tiba-tiba karena ada wabah ini, kita diminta untuk menghentikan kegiatan-kegiatan yang mulia itu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan tentunya yang lebih mulia, yaitu menghentikan, memangkas terjadinya penularan virus corona. Kadang-kadang sulit dibayangkan
sulit dibayangkan. Hal-hal yang jelek, hal-hal yang kotor saja, kalau sudah menjadi kebiasaan kita, kemudian diminta atau disuruh menghentikan, itu rasanya berat. Apalagi hal-hal yang positif, ibadah sampai dilarang. Ini repot sekali, sulit dinalar. Nalar yang sederhana, ya. Nalar yang sifatnya tradisi, nalar yang sifatnya adat. Iya, biasa sholat taraweh saben bulan Ramadan datang, kemudian tiba-tiba kita dilarang menyelenggarakannya. Ini kan sulit dinalar. Tapi bagaimanapun ini adalah sebuah proses atau keputusan Allah tentunya, ya, keputusan Allah yang alur prosesnya melalui wabah corona COVID-19. Dengan mewabah, kemudian hampir semua, ya, ulama-ulama dunia hampir sepakat bahwa untuk sementara selama wabah COVID-19 ini, pelaksanaan sholat Jumat dimanapun untuk dihentikan, ya, untuk tidak dilakukan dan digantikan dengan sholat Jumat, dengan sholat duhur, digantikan dengan sholat duhur di rumah masing-masing. Dari Ormas Muhammadiyah, Ormas NU, dan yang lain hampir sepakat. Kalau toh ada yang tidak sepakat, itu perorangan, ya, perorangan. Kira-kira kalau saudara saya suruh pilih, ya, saudara mau pilih yang jumlahnya kecil, ya, atau saudara mau pilih pendapat yang disampaikan oleh jumlah ulama yang besar? Iya, saya sudah bisa pastikan jawaban saudara mesti akan ikut kepada pendapat para ulama yang jumlahnya besar, ya. Kalau di Indonesia, ulama NU sudah menyampaikan, kemudian ulama Muhammadiyah sudah menyampaikan, itu sudah tidak ada tandingannya dalam arti kapasitasnya, dalam arti kuantitasnya, dalam arti kualitasnya, itu tidak ada yang menandingi. Apalagi ditambah ulama-ulama luar negeri seperti Al-Azhar, itu juga sudah lebih dahulu menyampaikan hal ini. Kadang-kadang kita sulit, ya, sekali lagi saya katakan, kadang-kadang kita sulit menerima, ya, menerima. Saya terus ingat dengan kisah Rasulullah. Pada zaman Rasulullah, itu Rasulullah saat sholat duhur, menurut sebagian riwayat, itu tiba-tiba yang semula menghadap Masjidil Aqsa, kemudian tiba-tiba diperintahkan untuk memalingkan Masjidil Aqsa, kemudian berkiblat ke Masjidil Haram. Pada saat itu Rasulullah lakukan,
sehabis rampung sholatnya ini berbeda pendapat bermunculan di kalangan para sahabat. Kenapa? Masih ada sekelompok ingin menghendaki, ya, ingin tetap kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Sekelompok lagi ingin berkiblat ke Masjidil Haram sesuai dengan perintah wahyu. Jadi berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Jadi satu sumber yang sama, yaitu wahyu. Atau dalam hal ini Nabi, yang pertama perintahkan sholat dengan kiblat Masjidil Aqsa. Kemudian perintah yang kedua, ya, tiba-tiba setelah beberapa lama, ya, istiqomah lah, ya, berjalan terus, sholatnya itu menghadap ke kiblatnya itu ke Masjidil Aqsa, kemudian tiba-tiba diperintahkan untuk beralih menghadap kiblatnya ke Masjidil Haram. Ini sama-sama sumbernya wahyu. Yang perintah kiblat ke Masjidil Aqsa itu wahyu, yang perintah sholat kiblatnya ke Masjidil Haram juga wahyu. Ini membuat orang itu bingung, ya. Kenapa? Karena sebuah tradisi yang sudah nyaman ditekuni, yang sudah nyaman dilakukan, ya. Ini kebaikan. Kemudian tiba-tiba disuruh pindah kiblatnya dari semula ke Masjidil Aqsa, sekarang ke Masjidil Haram. Ini para sahabat pecah pendapatnya. Kenapa? Nah itu tadi, kembali kepada sebuah kebiasaan yang sudah nyaman, kemudian tiba-tiba diperintahkan untuk beralih. Akhirnya sampai kemudian turun ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah. Yang artinya kurang lebih demikian. Kebaikan itu bukan ada pada kamu menghadap ke Aqsa, ke Masjidil Aqsa, atau ke Masjidil Haram. Kebaikan itu bukan ada pada kamu menghadap ke timur atau kamu menghadap ke barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikah wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebaikan itu ada pada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, dan kepada para nabi Allah. Ini artinya apa? Artinya kebaikan itu ada di dalam hati seseorang, di mana dia beriman, tentunya dia akan taat dan patuh atas perintah Allah.
atas perintah Allah. Kalau tempo dulu Allah perintahkan kiblatnya sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Kemudian yang kedua, perintah itu sekarang dimansuh dengan perintah untuk menghadap kiblat saat sholat menghadapnya ke Masjidil Haram. Kalau orang ini benar-benar menggantungkan kepada Allah, iman kepada Allah, patuh kepada Allah, niscaya dia akan mudah meninggalkan Masjidil Aqsa sebagai kiblat sholatnya. Ya. Beda bagi mereka yang sudah lupa tentang keimanan. Yang diingat hanya kenyamanan hati, sudah terbiasa menghadap ke kiblatnya Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Bagi mereka yang sudah merasa nyaman, hampir-hampir ini menuhankan kenyamanan ini, ya. Sehingga saat ada perintah baru, dia tidak mau meninggalkan kenyamanan itu. Artinya tolak ukurnya bukan keimanan, tapi keimanan, tapi kenyamanan dia sendiri. Tolak ukurnya itu bukan keimanan, tapi kenyamanan hatinya sendiri. Jadi itu kisahnya pada saat Nabi peristiwa peralihan kiblat sholat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, apa terus kaitannya dengan peristiwa ini? Kaitannya. Sekarang para ulama dunia hampir sepakat, selama wabah COVID-19 ini kita tidak diperbolehkan melakukan sholat Jumatan, karena di sana akan terjadi kerumunan orang atau warga atau masyarakat, sehingga dimungkinkan besar mudah terjalinnya penularan virus corona. Oleh karena kemudian para ulama berpendapat hampir sepakat untuk sementara selama wabah corona ini sholat Jumat tidak dilakukan, kemudian diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Ini suara pendapat para ulama. Tinggal hati kita itu mau ikut para ulama atau tidak. Saya yakin pemerintah dalam mengeluarkan anjuran atau himbauan atau perintahnya kepada rakyatnya, dalam hal ini jelas-jelas pemerintah sudah mendengarkan pendapat para ulama, ya, sudah mendengarkan pendapat para ulama. Artinya di sini sudah terjadi kesepakatan, klopnya bahasa orang Pekalongan, klop antara pemerintah dengan ulama, sepakat untuk tidak melaksanakan sholat Jumat dengan alasan, dengan pertimbangan
pertimbangan yang telah disampaikan. Yang telah disampaikan. Jadi kalau ada ini kembali lagi, kalau ada orang yang masih melawan ya, atau menentang dengan anjuran pemerintah, seruan pemerintah, sekaligus anjuran, sekaligus isi fatwa dari para ulama, ini artinya dia sedang mempertahankan kenyamanan dirinya sendiri. Nyamannya itu, ya, enaknya itu, ya sholat Jumatan, ya. Kenyamanan, ketentraman dirinya, kenyamanan dirinya, seperti itu. Lah itu dipertahankan, tidak mau mendengarkan seruan para ulama, tidak mau mendengarkan anjuran pemerintah. Itu terkait dan berhubungan dengan keimanan. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak kepada saudara untuk taat kepada seruan pemerintah, anjuran pemerintah, seruan para ulama dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Hanya saja perlu harus dipetakan, mana daerah yang zona yang merah dan zona yang hijau, zona yang kuning. Tidak kemudian dikebiah uyah. Artinya sama-sama dinalar dengan logika yang normal, yang standar. Jangan sampai kita itu menjadi korban dari wabah virus corona ini. Perlu saya tandaskan, korban virus corona ini, korban wabah corona ini ada dua, minimal ada dua. Satu, korban wabah corona ini yang positif, atau korban corona yang aktif, yang aktif saja, yang tepatnya yang aktif. Yang aktif ini mereka yang benar-benar positif virus corona. Selebihnya itu korban pasif. Orang yang kepanikan, terlalu panik dalam menghadapi wabah virus corona ini namanya korban corona yang pasif, ya. Sampai katakanlah, ya, dia sudah tidur di rumah sendiri, di kamar sendiri, ya. Saat tidur kok masih pakai masker, itu namanya korban. Repot, ya. Repotnya dibuat sendiri. Kalau sudah tidur di kamar sendiri, ya, berada di rumah sendiri,
dia hidup sendirian satu rumah. Lah kok masih bingung seperti itu, pakai masker, terus dia itu mau menular. Kalau toh dia itu positif sekalipun, dia mau menularkan kepada siapa? Wong dia tinggal di rumah sendirian. Kalau toh dia takut ditulari oleh virus itu, terus mau ditulari oleh siapa? Kan tidak ada. Ini contoh ekstrim dari orang yang korban wabah corona secara pasif. Anda bisa, panjenengan saudara bisa bisa kembangkan sendiri, Artinya begini, pihak pemerintah juga harus yang hati-hati dalam menyerukan seruannya agar tidak terjadi gejolak yang lain, terjadi gejolak sosial yang lain. Kemudian warganya juga harus menerima realita seperti ini. Ini bagian dari sebuah kesabaran juga. Di awal saya sudah katakan, jangankan hal yang baik, yang buruk saja, kalau kemudian kita umpama lakukan hal-hal yang buruk, kemudian dicegah, kemudian dilarang, itu maunya marah. Apalagi hal-hal yang kita kerjakan ini positif, hal-hal yang kita kerjakan itu baik, kemudian dilarang, ini jelas akan berontak bagi mereka yang bagi mereka yang kurang kesadaran keagamaannya. Karena sesungguhnya orang yang sadar agama ini mestinya lebih serius memikirkan tentang perihal kemanusiaan. Sebab di dalam agama ini lebih banyak perintah-perintah untuk soleh dalam sosial daripada soleh secara individual. Sekali lagi bahwa sesungguhnya orang yang kuat agamanya itu idealnya kuat juga di dalam kesalehan sosialnya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.